Pencanangan vaksinasi COVID-19 tidak hanya diprioritaskan di wilayah perkotaan, kini juga menyasar masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Dinas Kesehatan P2KB Malinau rencananya akan mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 dosis pertama ke wilayah pedalaman dan perbatasan RI Malaysia. Vaksinasi bagi masyarakat di pedalaman dan perbatasan RI Malaysia ini sebagai upaya mencegah kembali berulangnya ledakan kasus COVID-19 di masa yang akan datang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, rekan Supri. Halo, rekan D. Iya, bagaimana dengan stok vaksin yang tersedia saat ini di sana dan rincian alokasi ke wilayah perbatasan Malinau, Malaysia bisa Anda informasikan? Baik, untuk informasi pengantar rekan D, di Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sendiri. Untuk stok vaksin saat ini, Kabupaten Malinau mendapatkan sekira 10.688 dosis vaksin yang terdiri dari 3 jenis vaksin, yaitu vaksin Sinovac, kemudian ada vaksin AstraZeneca, dan ada vaksin khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk saat ini pencanangan untuk distribusi sedang gencar dilakukan di wilayah perbatasan karena sebelumnya menyasar di 4 wilayah kecamatan yang berdekatan langsung dengan ibu kota kabupaten seperti Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Mentarang, dan Malinau Barat. Nah, untuk dosis vaksin yang dialokasikan untuk masyarakat di wilayah perbatasan RI Malaysia itu di sini disebut sebagai wilayah Apaukayan atau sebuah wilayah yang dimana kecamatannya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni Sarawak ya. Kemudian untuk dosisnya ada sekitar 1.270 yang dialokasikan untuk penerima dosis pertama. 1.270 ini terdiri dari 1.100 dosis vaksin Sinovac dan selebihnya adalah dosis vaksin AstraZeneca. Perlu diketahui juga bahwa saat ini ada 500 vial dosis vaksin AstraZeneca yang didistribusikan langsung dari Kementerian Kesehatan khusus untuk peruntukan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau. Demikian rekan. Lalu apakah ada kriteria khusus ini bagi penerima vaksin ini untuk masyarakat di Malinau? Baik, untuk kriteria khusus sebenarnya tidak ada kriteria khusus dari Dinas Kesehatan sendiri. Kemarin kami sempat mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan, Dr. John Felix Pandang. Beliau menyatakan bahwa dialokasikan khusus untuk bukan lansia, dalam artian khusus untuk orang dewasa. Sedangkan untuk remaja dan hal-hal yang untuk mendukung vaksinasi peserta didik saat ini masih menunggu dosis vaksin selanjutnya. Pada saat awal-awal Juni kemarin, wilayah Apaukayan ini sempat terjadi ledakan kasus COVID-19, sekira hampir 600 jiwa yang terdampak, yang terkonfirmasi langsung menderita COVID-19, sedangkan hampir 50 warga di sana meninggal dunia akibat COVID-19. Karenanya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau mengalokasikan dosis vaksin yang rencananya akan disalurkan secara kontinu ke wilayah perbatasan tersebut meliputi Kecamatan Pujungan, Bahawahulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, dan Sungai Tubuh. Demikian rekan. Rekan Supri, ini informasi yang didapat penyaluran vaksin berdasarkan keputusan Satgas saat ini akan mengadopsi pola baru. Bisa Anda informasikan seperti apa teknisnya? Baik, sebelumnya rekan sebelumnya itu ada pelaksanaan secara terpusat. Artinya untuk dosis vaksin yang datang langsung didistribusikan kepada masyarakat dengan diadakan sebuah program vaksinasi massal. Contohnya di stadion yang beberapa hari lalu sempat dilaksanakan, Stadion Utama Kabupaten Malinau. Karena sebelumnya ada permasalahan terkait dengan dosis vaksin pertama khususnya di Kabupaten Malinau saat ini sedang diburu, utamanya karena pada saat
rentang bulan Juni dan bulan Juli lalu terjadi kekosongan dosis vaksin. Sedangkan melalui penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Malinau mewajibkan pelaku perjalanan untuk mengantongi minimal bukti vaksinasi dosis pertama. Karenanya vaksin seolah menjadi buruan bagi masyarakat di sini, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kerumunan yang hal tersebut dikhawatirkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau dan diubahlah pola penyalurannya seperti penyaluran ke wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau. Jadi teknisnya nanti akan vaksin yang datang ke Dinas Kesehatan akan di-drop ke masing-masing kecamatan, kemudian kecamatan mengalokasikan berapa jumlah kebutuhan yang dibutuhkan dari masing-masing desa, dan kemudian dilaksanakan vaksinasi di masing-masing balai adat di desa-desa tersebut. Saat ini progres vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malinau dari jumlah sasaran 43.741 penerima telah mencapai sekira 20% untuk penyelesaian vaksinasinya, dan sekira 38% untuk vaksinasi dosis penerima yang menunggu dosis kedua. Jadi untuk saat ini dosis vaksin yang ada hampir 10.688 dosis dari 3 jenis tadi sedang didistribusikan ke 4 kecamatan terdekat di Kabupaten Malinau dan beberapa kecamatan di wilayah perbatasan RI Malaysia. Demikian rekan dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Supri sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Dr. John Felix Rundu. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sampai jam 9 itu urut 1 sampai 30. Jam 9 sampai jam 10 urut 31 sampai 60. Jam 10 sampai jam 11 urut 61 sampai 90. Jam 11 sampai jam 12 itu 91 sampai 100. Jadi selesai 120 orang itu sampai pada siang hari. Sehingga tenaga kita juga tidak perlahan, bisa berlangsung. Baik, karena mereka akan lanjut lagi besoknya. Jadi kita tidak mau geber akhirnya mereka kelelahan. Sementara perjalanan kita ini masih panjang. Jadi itu skenario kenapa kita tentukan maksimal itu 120 per kali. Pak, untuk penyalurannya nanti ke perbatasan itu Pak, apa berkesinambungan begitu? 1.270 itu untuk dosis pertama, apa langsung dijemput dosis kedua atau masih ada dosis pertama? Karena ini AstraZeneca, kebetulan untuk AstraZeneca itu jaraknya 3 bulan. Ya. Jadi 3 bulan ke depan, kalau sekarang akhir Agustus, September, Oktober, November, akhir November baru kita bisa vaksin kedua untuk AstraZeneca. Jadi nanti kita akan siapkan. Saya konsultasi dengan Direktur Kemenkes untuk menyimpan sebenarnya setengahnya tadi, tapi mereka sarankan dipakai aja karena ini waktunya masih panjang. Kapan aja 5.000 dosis. Nanti kita akan supply kembali dengan kebutuhan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.